Halo, apa kabar? Hai, ketemu lagi sama saya Anita di pelajaran Geografi. Apa kabar nih kawan Lavender semuanya? Baik-baik aja dong, semoga kalian sehat semua ya. Nah, di materi yang kali ini kita akan pelajari adalah mengenai industri. Yes, betul banget, industri. Yuk, materinya seperti apa? Kita lihat. Go! Industri. Nah, industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Berikutnya, klasifikasi industri berdasarkan prosesnya. Ada dua ya, teman-teman. Yang pertama adalah industri hulu, yang kedua industri hilir. Kalau industri hulu itu berasal dari yang bahan benar-benar mentah ke bahan yang setengah jadi. Nah, sedangkan kalau yang hilir itu dari bahan yang setengah jadi, nanti langsung bisa kita manfaatkan atau barang jadi. Berikutnya ada berdasarkan modalnya. Ada yang disebut dengan industri padat modal, ada yang disebut dengan industri padat karya. Kelihatan ya dari namanya ya, kalau padat modal ya berarti dia butuh modal yang sangat banyak. Sedangkan kalau padat karya berarti dia butuh tenaga kerja yang sangat banyak. Nah, kemudian ada juga yang berdasarkan Deperindak atau Departemen Industri dan Perdagangan. Ini memang udah agak lama sih teorinya, cuma nggak apa-apa ya kita belajar. Nah, ada 4 nih dia dibaginya. Yang pertama adalah industri kimia dasar, yang kedua industri mesin dan logam dasar, yang ketiga industri kecil, dan yang keempat adalah aneka industri. Berikutnya kita akan belajar tentang orientasi lokasi industri. Sebenarnya di mana sih kita bisa mendirikan lokasi industri yang tepat? Nah, ada 3 pilihan untuk menempatkan lokasi industri. Yang pertama, kita bisa lihat dari bahan bakunya. Kalau misalkan bahan bakunya itu lebih berat dan lebih sulit dipindahkan, lebih baik bikin lokasi pabriknya ya dekat dengan bahan baku. Nah, yang kedua, berdasarkan tenaga kerjanya. Kalau misalkan kita butuh tenaga kerja yang banyak, maka kita bikin pabrik yang lokasinya dekat dengan permukiman penduduk. Nah, yang ketiga, berorientasi pada pasar. Nah, ini kita bikinnya kapan? Kalau misalkan barang yang kita buat itu emang harus langsung dijual, ya berarti kita bikin pabriknya jangan jauh-jauh ya dari lokasi pemasarannya. Aglomerasi industri. Nah, apa sih nih aglomerasi industri? Aglomerasi industri itu adalah pengumpulan atau pengelompokan industri tertentu guna mendapatkan kemudahan akses dan keuntungan yang lebih banyak. Jadi biasanya pabrik-pabrik tersebut kita kumpulin nih jadi satu. Biar apa sih? Biar lebih banyak untungnya. Contohnya misalkan di kawasan industri Pulau Gadung atau enggak kawasan industri yang ada di Cikarang. Relokasi industri. Relokasi industri adalah perpindahan atau pemindahan lokasi industri yang biasanya dari negara maju ke negara berkembang dengan berbagai alasannya, baik bagi negara asalnya ke negara penerima. Nah, namun akhir-akhir ini tren mulai menunjukkan bahwa jika relokasi industri itu juga bisa dari negara berkembang yang satu ke negara berkembang yang lainnya. Biasanya sih teman-teman, apa sih faktor utamanya? Ya banyak. Contohnya misalkan dari negara tetangga ke Indonesia nih, karena di Indonesia tenaga kerjanya lebih murah, harga tanahnya juga lebih murah, terus pemasarannya pun ya di negara kita sendiri gitu. Contohnya adalah industri otomotif. Kawasan industri. Kawasan industri merupakan daerah khusus yang biasanya disiapkan oleh pemerintah yang merupakan bagian dari rencana pengelolaan ruang kota untuk industri dengan segala sarana prasarana industri yang menunjang keberlangsungannya si industri itu sendiri. Jadi biar lebih tertata juga kotanya gitu, agar nggak bercampur banget nih antara industri dengan daerah permukiman atau daerah lainnya. Kawasan berikat. Nah, kawasan berikat ini adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean terhadap barang ekspor dan barang impor. Pabean itu apa sih? Pabean itu adalah pajak ya.